Di malam doa ini kami datang kepadamu Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan kami sudah siap untuk belajar firman. Supaya di dalam kebenaran itu kami menemukan kehendak Tuhan. Apa yang harus kami lakukan buat gereja Tuhan dan buat setiap problem dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan mengerti firman hari ini dengan baik. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita berkata, amin. Silakan duduk. Baik saudaraku, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama, itu judul di Alkitab itu saudaraku. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Pelan-pelan carinya. Saya akan membacakan 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada mereka semua sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Saya baru selesai khotbah doa malam di Nginden, saudaraku. Temanya di Nginden dengan yang di sini sama, saudaraku. Jadi hari ini kita mau bicara tentang urgensi. Urgensi itu adalah kebutuhan yang mendesak. Tentang urgensi daripada family altar, FA, bagi pertumbuhan rohani keluarga Kristen dan juga bagi pelipat gandaan jumlah jemaat di gereja Betani, saudaraku, begitu. Mungkin selama ini kita berpikir apa itu FA ya Pak Pendeta, begitu. Apa ada berguna buat saya? Nah, saudara dengarin baik-baik, saudaraku, saya akan jelaskan dengan pas sehingga saudara bisa mengerti dengan baik. Kalau saudara melihat salib Tuhan itu ada garis lurus kayu, kemudian ada kayu melintang, saudaraku. Kayu yang lurus ke atas, yang vertikal itu, saudaraku, ya, itu menunjukkan adalah suatu ibadah raya hari Minggu atau seperti ini yang penekanannya ke arah vertikal, ke arah Tuhannya jauh lebih besar. Maka setiap kali kita datang pada saat ibadah raya, saudaraku, kita sedang menghadap Allah yang besar, begitu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, saudaraku, kita ke gereja hari Minggu pun tidak boleh sembarangan sebenarnya. Gitu. Kita tidak boleh asal pakai pakaian, itu nggak boleh, saudaraku, begitu. Saya ambil contoh sederhana. Kalau temanmu mau merit, ya, teman lamamu baru sekarang dapat jodoh dia, umur udah gocap, mau merit dia, begitu. Baru ketemu jodohnya, ya, tulang kaki juga itu, bukan tulang rusuk ketemunya. Ya, mau merit dia, datang ya di undangan saya, teman baik, teman lama, teman sekolah dulu, hoping, saudara pergi, ikut terima undangan dia ke restoran pernikahan dia, saudaraku, ikut di sana, saudara pakai baju apa? Pakai singlet, celana pendek? Ya enggak lah.
Untuk menghormati saudara pakai apa? Pakai baju yang paling bagus, rapi. Itu untuk menghormati teman kita loh. Gimana untuk menghormati Tuhan? Penting saudaraku, arah vertikalnya itu kuat sekali. Begitu loh. Kadang-kadang lihat jemaat, hal-hal demikian kecil-kecil sih. Tapi penting buat kita loh. Datang ke gereja pakai pakaian yang kurang pas saudaraku. Yang lebih cocok pakaian itu untuk fashion di luar. Begitu. Datang ke gereja pakai rok pendek banget. Duduknya di depan lagi. Kakinya diangkat. Pendeta khotbah. Keselamatan dari Tuhan turun kepada manusia. Ada paha di situ. Pendeta juga manusia biasa loh. Hilang poin khotbah semua. Janganlah. Bukan untuk kita, untuk Tuhannya bagaimana saudaraku. Penting sih, kecil kan, tapi penting. Vertikalnya kuat sekali untuk menghargai Tuhan itu. Yes. Gitu. Nah ada satu kayu lagi yang sifatnya horizontal saudaraku. Gitu. Kalau vertikal, hubungan kita kepada Tuhannya ditekankan. Kalau horizontal, hubungan sesamanya, fellowshipnya itu ada di family altar. Begitu loh saudaraku. Jadi salib itu unik sekali loh saudaraku. Begitu. Family altar adalah di mana keluarga Kristen bertemu. Di situ kita nyanyi, kesaksian saudaraku. Penting sekali itu untuk pertumbuhan rohani kita. Gitu loh. Itu Alkitabiah. Mereka berkumpul bersama-sama tiap hari, memecahkan roti di rumah masing-masing, tekun dalam pengajaran rasul-rasul, maka Tuhan menambahkan jumlah mereka menjadi tambah banyak. Itu begitu. Ingat gak? Gereja Betania jadi besar karena apa? Family altar, Pak. Ya, kalau di gereja Injili, gereja Metodis, gereja Mandarin mereka sebut PRT, bukan pembantu rumah tangga. PRT itu persekutuan rumah tangga. Di gereja denominasi lain disebut cell group komsel. Di gerejanya Pak Niko disebut KOL, COOL, Community of Love. Di Betani FA, Family Altar. Iya. Itu bertumbuh gereja karena ada persekutuan rumah tangga di situ, saudaraku. Kalau di luar kita injili satu jiwa bawa satu jiwa. Tapi kalau di family antar, satu family, satu keluarga dapat satu keluarga, men. Suami istri dengan 2 anak aja sudah 4 orang dapatnya. Itu penting sekali saudaraku. Justru dari situlah tumbuhnya rohani itu. Sekarang saya kasih ilustrasi. Pernah gak kepikir rumahmu jadi family altar? Untuk apa ya Pak? Saya lihat di Surabaya juga ada, Jakarta, kota lain juga ada. Saya diundang khotbah di perusahaan-perusahaan, biasanya hari Jumat ya. Di pabrik mereka buat ibadah. Mereka membangun mezbah Tuhan di situ. Jadi family altar, pada saat kita membuka rumah kita untuk dibuka family altar, artinya kita membangun mezbah Tuhan di situ. Ya. Karena Tuhan ada di situ, ada mezbah Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Karena ada mezbah Tuhan, maka yang namanya berkat, anugerah, kelimpahan, kebaikan, penyertaan turun atas rumah itu. Begitu loh, pernah kepikir? Daripada rumah kita tiap hari ribut, berantam, masalah gak habis, sumpah serapah gitu. Lebih baik nyanyi-nyanyi, undang teman-teman. Anakmu main keyboard di situ. Kalau kita ke gereja, kita di umum. Anak kita yot di yot. Pernah ibadah sama-sama? Jarang sekali. Family altar itu tempatnya. Anak, cucu, adik kumpul. Pernah kepikir? Itu sangat efektif untuk membina kerohanian saudaraku. Ya. Pernah kepikir? Gereja, tadi baru ngomong dengan Gembala Yu, Pendeta Aswin itu. Bulan Juli ini, FA akan diekspansi besar-besaran saudaraku. Begitu. Bagi setiap saudara yang bersedia, rumahnya dibuka untuk family altar, gak usah takut tentang, aduh Pak, saya gak usah khotbah, Pak, saya gak ada bahan renungan. Itu saudara belum tugas saudara.
nanti ada diaken, semua bahan di pusat sudah disiapkan makanan rohani, saudaraku. Tinggal saudara open your house, saudaraku, untuk mesbah Tuhan. Penting sekali loh. Pernah kepikir nggak? Jadi anak-anak yang kecil itu juga terbina, begitu. Family altar. Saya selama ini menikah kira-kira 15-16 tahun. Keluarga saya selalu membentuk family altar itu malam hari, saudaraku, jam-jam 9 gitu. Isi saya itu. Kadang saya tahu mereka nyanyi, mereka doa, mereka baca Alkitab. Karena saya jarang ikuti, sering keluar kota, keluar negeri. Suatu hari saya pulang ke rumah, udah tidur, bangun jam-jam setengah 9, setengah 10 saya bangun. Saya dengar mereka nyanyi, saya masuk dari belakang, saya intipin mereka. Ya, 3 anak sama 1 istri nyanyi, baca Alkitab, doa. Hati saya terharu sekali loh. Tuhan, saya tidak punya kesempatan membangun family altar. Saya pergi untuk umat Tuhan di mana-mana. Rupanya Tuhan sudah membentuk family altar for my home. Itu mulut yang kecil-kecil itu doa. Berkati Dedi, mau khotbah di kota ini. Tuhan beri ia kemampuan. Hati saya, pernah kepikir gak, saudaraku? Lingkaran doa dalam family altar itu membentuk suatu keharmonisan hidup. Saya kasih satu true story, itu benar-benar dampaknya very good, very high. Cerita ini kira-kira 10 tahun lalu itu. Ada satu orang Jakarta ya, namanya Pak Thomas. Saya pernah cerita di Betani, tapi mungkin saya udah lupa. Bapak ini ditawarin orang bisnis, ada mau jual kayu di Banjarmasin. Pergilah dia. Jadi kayu dia sampai ke sana, saudaraku, sampai di sana pagi hari, mesti nanti tunggu dulu jam 12 malam baru berangkat lewati hutan lebat, besok pagi jam 6 baru sampai ke kayu lihat barangnya. Begitu loh, saudaraku, gitu. Jadi waktu udah sampai di hotel di tempat itu, saudaraku, ya, daerah itu namanya Batu Licin. Sampai di situ tinggal di hotel. Nah, udah mulai malam dia makan. Satu grup datang, ya, bawa mobil satu yang akan bawa dia pergi, begitu. Setelah makan selesai, makan dengan mereka udah selesai. Nah, masuk dalam mobil itu, Pak Thomasnya di tengah, di depan supir sama kenek, di belakang ada 2 temannya lagi. Dalam perjalanan pelan-pelan ketika mulai lewat berapa pal, sudah masuk ke dalam hutan, ya gitu, ya. Supirnya ngomong, supirnya bilang, kami adalah pembunuh bayaran. Rupanya modus penipuan, pembunuhan, begitu caranya daerah situ, saudaraku. Kami adalah pembunuh bayaran. Harga bapak, nyewa bapak 5 juta. Caranya adalah setelah sampai di tengah hutan, kami membuka tanda, hidupin musik itu dengan kencang. 2 teman belakang jerat pakai kawat. Sudah kepegang, teman sebelah celurit masuk, pasti selesai. Mereka cerita. Tapi mengapa kami belum melakukannya di tengah hutan ini? Karena waktu tadi malam, waktu kita makan-makan, Bapak itu sama kami itu sangat hargai. Tepuk-tepuk bahu kami, udah makan belum? Hati kami tersentuh, Pak. Padahal tadi ada satu tim, beda harga. Kami lebih murah, maka kami dapat tim ini. Sekarang Bapak, kami akan antar Bapak lewat kota ini, besok pagi naik pesawat pulang. Dan jangan berhenti, karena kalau saya gagal, ada tim kedua yang akan nyusul. Dari tengah hutan itu mereka cerita semua. Hidup mereka memang begitu. Tambah sadis, tambah terkenal. Suatu hari dapat korban dari Singapura. Itu orang Chinese. Sombongnya waktu di kota. Gayanya, sinar matanya menghina sekali sama kami, Pak. Sampai di tengah hutan, kami cerita sama dia ketakutan. Keluarin dolarnya, uangnya, dompetnya semua. Dia minta tidak dibunuh, masih ada anaknya. Kami gorok juga lehernya. Dimutilasi, kemudian mayatnya dibuang ke kiri kanan. Dalam 10 menit sudah dibawa binatang. Gak bisa diinvestigasi, polisi gak ada. Itu tengah hutan belantara.
sampai di kota subuh, mereka bawa sampai ke airport, jangan ditinggal Pak. Nanti kalau mereka tahu ada pembunuh bayaran yang 1 orang. Sampai di kota, itu bosnya udah telepon. Mereka buka handphone, speaker on, sambil main sandiwara. Udah belum? Udah dimutilasi belum? Udah. Tapi karena terlambat waktunya sehingga agak kurang. Oke, semua udah oke. Bosnya yang ditelepon tuh ngomong apa? Uang akan dibayar, dia minta bukti. Minta jempolnya Bapak itu. Kasih saya lihat jempolnya, kirim ya. Sampai di airport, mereka tunggu Bapak itu, udah beli tiket, naik pesawat, mereka dadah, baru pulang. Pak Thomas sampai dalam pesawat, dia di tengah hutan, kiri kanan semua musuh, Tuhan ada di situ loh. Tuhan ada di situ loh. Dia rasa sekali pertolongan Tuhan. Dia baru ingat apa saudaraku? Pagi itu sebelum terbang ke Banjarmasin, family altarnya setiap pagi. Hari itu yang doa anaknya yang paling kecil. Dia ingat doa anaknya. Doa anaknya begini. Tuhan Yesus, Papa mau bisnis beli kayu di Banjarmasin. Tuhan berkati, Papa selamat, jauhkan dari orang jahat, supaya boleh pulang ke Jakarta dengan selamat. Amin. Dia ingat anaknya doa. Family altar. Kapan terakhir anakmu doa untuk you? Kapan terakhir di rumahmu ada mezbah Tuhan? Gereja siapkan itu loh saudaraku. Pernah kepikir? Selama ini mungkin saudara pikir negatif, enggak usahlah, saya enggak suka rame-rame. Salah kita. Justru rumahmu itu 2-3 orang hadir, Tuhan ada di situ, berkat yang disebut berlimpah apa? Karena kehadiran, ada mezbah Tuhan di situ. Itu loh. Saya baru cerita tadi, gereja besar seperti ini, kalau ibadah minggu masih banyak bangku kosong, kita mubazir. Karena Tuhan sudah kasih tempat yang besar. Gereja lain itu sewa Pak, sewa ruko. Gitu. Jadi bagaimana kita share dengan gembala, gimana supaya bisa expansion jemaat di sini dan juga di Nginden, supaya lapisan lantai 2 full kalau ibadah raya. Salah satunya adalah selain khotbah di mimbar, salah satunya adalah family altar. Nanti akan dibuat setelah bulan Juli ke atas. Setiap bulan Senin malam, Natal Senin malam, FA sekota. Setiap bulan, Senin malam. Jadi ada baju yang beda-beda warna, daerah mana. Untuk benar-benar expansion tuh gereja. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Mungkin hari ini kepikir kepada saudara, iya loh Pak, rumahku enggak ada sukacitanya Pak. Yang ada ribut, kayaknya masalah nggak habis rumahku. Tidak usah rumah besar, nggak perlu tunggu saudara kaya, nggak jadi masalah saudara miskin, nggak jadi masalah. Yang penting you open your house for Lord Jesus there. Nah triknya harus ada. Biasanya untuk menarik teman-teman datang itu ya siapinlah menu makanan begitu. Waktu mereka pulang sebutin, minggu depan menunya lontong cap gome. Datang itu bos. Bulan minggu depannya lagi nasi goreng calap jong. Datang itu dia. Begitu. Kepikir gak? Setiap rumah kita harus ada loh. Lihat Pak Antoni ini bisa khotbah kemana-mana, powerful, mempengaruhi orang. Karena apa? Ada 3 mulut yang kecil-kecil itu every night pray for me, biar tahu. Mulut yang kecil itu, yang hatinya sayang Papa, they pray for me. Kalau enggak mungkin akan bisa seperti ini, saudaraku. They pray for me. Mereka pakai lututnya, mereka pakai suaranya. Ada mezbah Tuhan di situ, konsisten setiap hari. Ini dia. Tuhan menambahkan mereka menjadi sangat banyak. Tiap hari mereka memecahkan roti, bergiliran. Mereka sehati, tekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam belajar firman Tuhan. Pernah kepikir rumahmu terbuka untuk itu?
Dulu tidak, tapi sekarang kalau Tuhan sudah berbicara seperti ini, mau berkat mengalir ke rumahmu, mau ada suara rohani berkumandang di rumahmu, mau. Aku pengen sekali lupa, yuk daftar ke Gembala FA. Semua udah disiapin sama gereja pusat. Bahan semua udah ready. Termasuk di FA itu kita bisa sharing problem kita, untuk saling mendoakan. Saudara seiman, tetangga kita lebih bermanfaat daripada saudara kandung yang jauh di kota sana. Ya. Kita ada apa-apa, teman saudara seiman itu gerakannya jauh lebih cepat, 10 menit sampai. Saudara kandung kita mesti naik pesawat, naik mobil 3 jam baru sampai. Saudara seiman kita cuman sebelah, cuma blok belakang, 10 menit 15 menit sampai lo dia, saudaraku. Lebih cepat geraknya, satu fellowship yang kuat, saling memperhatikan. Pernah kepikir? Selama ini siapa yang doa untuk you? Keyboard aja satu. Datang teman-teman duduk. Gak usah pakai bagus-bagus. Karena fellowship yang ditekankan adalah horizontalnya, bukan vertikalnya. Paling besar di situ penekannya horizontal. Fellowshipnya. Pakai celana pendek juga oke kok. Duduk gitu. Gak usah pakai pakaian bagus, pakai jas, gak usah. Jadi aneh ini pakai jas lagi datang. Usah, duduk nyanyi, kan enak sekali hatinya. Pernah kepikir? Saya pendeta, gembalamu, diaken-diaken yang ada, tangannya cuma 2, mulutnya cuma 1. Tidak cukup tidak sanggup menjadi berkat bagi puluhan ribu umat dengan apa yang ada pada kami. Justru saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Rumahmu terbuka untuk menjaring keluarga-keluarga untuk datang, saudaraku. Satu keluarga mendapatkan satu keluarga. One get one family loh, saudaraku. One family get one family. Saya ingin sekali loh, lewat khotbah ini, hatimu terbentuk hal yang demikian. Kapan lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Kalau kita enggak biasa, enggak terbuka pikiran, rasanya kita itu, enggak lah. Orang datang rame-rame, buat ribut aja. Enggak, nyanyian surga ada di situ. Mezbah Tuhan hadir di rumah orang percaya. Hebat sekali. Lihat tuh di Alkitab. Rumah siapa yang dibuat untuk persekutuan doa? Mungkin di antara kita ada yang sudah lama ikut FA atau yang belum, saudaraku. Setelah nanti bahan dari pusat datang, ya ada diaken yang memimpin, saudaraku. Lama-lama saudara menjadi cukup pengalaman, saudara bisa pimpin sendiri. Ada tuntunannya kok, khotbahnya apa, bahannya apa, ada kok. Dan di family altar kita bisa tanya jawab. Kalau ini one way, satu arah, yuk dengerin. Tapi kok walaupun dengar firman satu arah, tapi kadang-kadang ada pertanyaan yang untuk menjembatani hidup. Enggak bisa di sini, enggak mungkin saudara angkat tangan tanya gitu. Tapi di family altar itu bisa. Udah selesai, tanya dong Pak, kalau ini gimana maksudnya? Bisa interaksi, good. Good. Pernah dengar gerejanya Paul Choyonggi? Menjadi besar sekali karena apa? Cell group. Yaitu family altar, cell group. Besar sekali. Tadi saya ngomong dengan gembala, menggebu-gebu loh kita loh. Kita akan hidupkan bulan Juli. Membuat dia menjadi expansion yang besar. Dan berharap saudara terketuk hatinya oleh firman Tuhan. Buka pintu untuk mezbah berarti membuka kesempatan untuk Tuhan tabur berkat di rumahmu.
Buka pintu untuk mesbah Tuhan, berarti membuka kesempatan untuk setiap anugerah Tuhan masuk ke dalam rumah kita. Buka mesbah di rumah Tuhan, terbuka kesempatan untuk sukacita dicurahkan ke rumah kita. Biasanya tempat yang penuh dengan nyanyian, tempat yang penuh dengan firman, tempat yang dimana selalu ada pujian, pengabdian, pemujaan, persembahan kepada Tuhan. Di situ saudaraku, sukacita selalu mengalir. Pernah kepikir? Saudara bisa membangun linknya, ya, beberapa keluarga, atau teman yang satu pekerjaan, atau yang tempat tinggalnya dekat-dekat, atau juga satu hobi, begitu. Ya, sama-sama suka main golf, one family. Tapi selalu namanya family. Family itu berarti ada papa, ada mama, ada anak, ada cucu, begitu saudaraku. Itu namanya family. FA itu selalu harus ada family-nya. Kumpul di situ berbagai jenis umur, gitu. Itu FA, saudaraku, family altar. Apa yang sudah digariskan oleh gembala senior zaman dulu, hari ini saudaraku kita buat ekspansinya. It's good for us. Mungkin selama ini kita nggak pikir sampai ke situ. Saya tumbuh dari family altar. Dulunya saya belum kenal Tuhan, tetangga sebelah, engkong itu sudah orang Kristen dia, saudaraku. Dia bawa saya ke rumah dia, ikut nyanyi-nyanyi, kan masih bego-bego kan dulu. Kristen juga belum ikut nyanyi-nyanyi, ikut duduk di situ. Tumbuh dari family altar. Lama-lama diajak ke gereja. Di situ baru belajar percaya Yesus. Gitu. Pertama juga semua dari family altar. Awal itu begitu hidup. Kristen itu begitu, jemaat mula-mula, kumpul-kumpul dulu. Ya kan? Saya mau saudara punya hati loh untuk hal demikian. Kita membantu lewat mimbar, saudara membantu lewat rumah saudara. Kalau saya khotbah sampai di sini, coba saudara lihat hati saudara, ada nggak yang terbeban untuk itu? Aku mau loh Pak. Selama ini rumah saya, apalagi rumahmu terasa angker. Rumahmu terasa, kok kayaknya rumahku itu auranya, suasananya gak enak Pak. Kadang-kadang seperti ada sesuatu yang menakutkan Pak. Yuk cepat buat family altar. Pasti ada yang gak benar di situ. Ya. Biar pujian di situ, firman di situ, orang Kristen nyanyi rohani di situ, semua pergi. Ya enggak. Yes, kadang nggak tahan mereka dengan lagu pujian. Orang-orang apa roh-roh seperti itu. Pergi, pasti pergi. Pabrikku nih Pak, kantor, kayaknya ada tempat-tempat gudang tertentu memberi kesan seram Pak, padahal nggak ada apa-apa. Yuk bangun mesbah di pabrik itu. Biar kuasa Tuhan yang hadir di situ. Kemuliaan Tuhan ada di situ. Bayangkan kalau rumah kita itu ada mesbah Tuhan kayak apa? Jadi tempat kudusnya Tuhan loh. Boleh nggak kalau saya tanya, siapa yang sudah sering ikut FA, boleh nggak angkat tangannya? Siapa? Oke, sekarang siapa yang rumahnya sudah pernah dibuka untuk FA? Raise up your hand. Ada nggak? Ya, thank you. Ada beberapa saudaraku. Ya, rasakan seperti apa suasana hidup itu. Orang yang punya hati, dia tahu bagaimana seharusnya. Saudara,
Bisa aja saya khotbah sampai detik ini saudaraku, mungkin dalam pikiran saudara, itu mah bukan urusan saya lah Pak, saudara salah mengerti firman. Itu nantilah itu Pak, saya lagi pusing, lagi banyak masalah, rumah saya nggak cocok lah untuk itu. Saudara sudah menghalangi berkat Tuhan masuk ke rumah. Ya. Nantilah itu Pak, saudara kita sudah menggunakan pikiran alasan di pikiran kita untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Padahal harus ada mesbah di rumah kita. Justru rumah itu di dalamnya tidak damai, di dalamnya tidak bagus, rumah tangganya tidak oke, penghasilan pun tidak oke, sering sekali anak sakit saudaraku, justru harus ada mesbahnya. Bukan sebaliknya, jangan dulu lah Pak, belum bisa lah, sering banyak masalah rumahku. Justru yang banyak masalah itu harus ada mesbah Tuhan di situ. Sedikit berubah cara berpikirnya saudaraku. Justru karena banyak sekali urusan di rumah itu, tidak ada sukacita, pulang pasti ini, pulang pasti ini. Justru di situ harus ada pujian yang dinaikkan. Saya pernah loh melayani satu orang yang depresi. Dia bilang dia gak mau hidup lagi. Saya ajarin you caranya, terapi musik. Gimana Pak? You beli lagu persembahan, lagu penyembahan, lagu rohani yang slow. Ya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Gitu, lagu-lagu slow itu, you ikut nyanyi. Ya, tiap hari you buka lagu itu, baik kamu ada ataupun kamu lagi tidur ataupun lagi kerjaan, dihidupin lagunya. Waktu kamu tidur, lagu itu dihidupin aja. Supaya apa? Alam bawah sadar kita waktu tidur masih bisa menyerap ada nuansa rohani, saudaraku. Iya, sembuh dia sekarang oleh lagu rohani aja. Sekarang dia bilang, bodoh dulu saya Pak, pikirannya mau bunuh diri terus. Sekarang dia melihat ada Tuhan di hidup saya. Lewat pujian memulihkan hidup orang loh. Dan saya tidak minta saudara hari ini, bulan Juli kita mulai. Nanti coba doa, tanya Tuhan. Tuhan aku pingin, rumahku kecil sih, tapi aku mau di situ ada mesbahnya. You pray, lapor ke gembala FA. Cepat sekali kita geraknya, sebentar sudah diisi orang nanti di situ. Ya. Mari kita tunduk kepala sebentar yuk. Saudaraku, siapa tahu firman hari ini Tuhan berbicara dengan kamu jelas sekali. Tuhan ingin memberkati engkau, Tuhan ingin rumah tanggamu baik, Tuhan ingin rohani anak-anakmu tumbuh, dan Tuhan ingin hadir di rumahmu dengan mesbahnya. Jikalau Tuhan bertanya, siapakah yang bersedia rumahnya di mana aku bertata? Saudara kau jawab apa? Mari kita angkat satu pujian. Ini aku, segenap hidupku kuserahkan padamu. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang,
hasrat dan harapannya terbayar, masa depan dan rencanaku semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sehati mereka berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Dan Tuhan memberkati mereka dengan jumlah yang makin lama makin banyak. Yang berkenan padamu. Family Altar adalah suara hati Tuhan. Kalau engkau berkenan atas firman hari ini, kau rasa sangat penting buat rumah tanggamu, buat pertumbuhan imanmu dan keluargamu. Kau ingin rumahmu dipakai untuk family altar. Kau taruh tanganmu di hati dadamu, kasih tahu Tuhan, rumah saya Tuhan ada, biar Tuhan yang lihat. Aku ingin mesbah Tuhan hadir di rumahku, Pak. Taruh di sini. Dan engkau doa. Atau engkau juga lewat firman ini merasa, Tuhan, saya belum sanggup untuk rumahku menjadi family FA. Tapi aku ingin ikut FA. Aku mau ikut merasakan mesbah Tuhan di rumah orang, di rumah saudara seiman. Engkau yang seperti itu juga taruh tanganmu di dadamu. Aku ingin. Sambil engkau nyanyi ref ini satu kali lagi. Ku persembahkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mesbah Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan tiba kepada rumah setiap jemaat yang terbuka untuk mesbah Tuhan. Family Altar hadir di situ. Bagi jemaat yang ikut dalam family altar, kebaikan Tuhan menyertai setiap mereka. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami tahu gereja sedang bertumbuh pesat untuk tahun ke depan. Thank you Lord untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin.